بأيامي خرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتات من دون نعيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, kita dapat bertemu kembali dalam rangkaian acara yang sama, yaitu kajian kitab Ta'limul Muta'allim. Dalam kajian ini kita melanjutkan pasal tentang kesungguhan di dalam belajar, ketekunan di dalam belajar, dan termasuk juga meraih cita-cita yang luhur. Ini adalah insya Allah kita akan mengkaji sambungan, keterangan sambungan dari pasal tersebut. Langsung saja pemirsa, kita bacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adda alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Syekhul Imamul Ajal Ajallul Ustadu Radiyuddin Naisaburi fi kitabi Makarimil Akhlaq. Diceritakan di sini Syekh Imam Ajal Ustad Radiyuddin Naisaburi fi kitabil Karimil Akhlaq, diceritakan di dalam apa? Kitab Makarimil Akhlaq. Di dalam kitab Makarimil Akhlaq tersebut, para pemirsa, anna dzal qarnaini lamma arada ayyusafira liyastauliya alal masyriqi wal maghrib. Diceritakan sesungguhnya ini dzal qarnain, atau kita yang sering kita sebut Dzulqarnain, ya, yang mempunyai kedua kerajaan masyriq wal maghrib, yang bisa menguasai timur dan barat. Lamma arada ayyusafira, ya. Diceritakan di dalam kitab Makarimul Akhlaq bahwa Raja Dzulqarnain ketika hendak pergi untuk menguasai timur dan barat, terlebih dahulu apa? Syawarul hukama, dia berunding dengan orang-orang yang bijaksana. Ini masih mengenai pentingnya musyawarah, ya, di dalam menentukan atau melaksanakan atau tidaknya di dalam perbuatan tersebut. Nah, seorang Dzulqarnain, ya, masih menjunjung tinggi pentingnya musyawarah. Tentunya musyawarah kepada siapa? Musyawarah dengan orang-orang yang bijak. Wa qala kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki fa innad dunya qalilatun faniyatun wa mulkud dunya amrun haqirun falaysa hadza min uluwil himmah. Nah, di dalam bermusyawarah tersebut Raja Dzulqarnain, beliau mengatakan, ya, bagaimana aku
harus pergi untuk mengejar kedudukan ini ya. Maksudnya kedudukan menguasai kerajaan timur dan barat, bainal masyriqi wal maghrib. Sementara menurut Zulkarnain bahwasanya dunia ini amat sedikit. Fa inna dunya qalilatun ya. Nah, sementara dunia ini adalah perkara yang sedikit. Faniyatun, begitu juga sirna, fana. Nah, beberapa kajian yang lalu kita memahami ada syairan ya dunya aqallu minal qalili. Ya dunya, masalah dunia aqallu itu sesuatu yang paling sedikit, minal qalili dari sesuatu yang paling sedikit ya. Dan dunia ini semuanya akan sirna fana. Wa mulkud dunya amrun hakirun falaysa hadha min uluwil hilma. Dan kerajaan dunia bagi Zulkarnain ini menurutku sangat remeh. Dan bukan tergolong cita-cita yang luhur. Seorang Zulkarnain, beliau mengatakan bahwasanya dunia ini adalah sedikit dan sirna. Dan kerajaan dunia menurut Zulkarnain adalah sangat remeh, bukan tergolong cita-cita yang luhur. Maka orang bijak itu memberikan saran. Faqala hadza ahsan. Ya, kalau gitu pergilah supaya kamu memperoleh kerajaan dunia dan akhirat. Maka Raja Zulkarnain menjawab, baiklah, aku akan berangkat untuk menduduki atau menguasai kerajaan bainal masyriqi wal maghrib, kerajaan antara timur dan barat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di sini menunjukkan bahwasanya seorang yang mempunyai himmah yang tinggi ya, mempunyai min uluwil himmah, keinginan yang tinggi. Seorang Zulkarnain adalah orang yang zuhud ya, yang sebenarnya meskipun dia bisa menguasai dunia, akan tetapi Zulkarnain tidak serakah terhadap dunia, tidak silau dengan dunia. Dia tidak ragus ingin menguasai dunia untuk kepentingan dirinya sendiri, tidak. Tapi ini semata-mata menunjukkan bahwasanya kuasa Allah diberikan kepada seseorang, kerajaan ya. Dalam Al-Quran dikatakan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Qulillahumma, katakan Muhammad, milik Allah kerajaan ya, seluruh kerajaan ini. Malikal mulki, mulka man tasha, dan Allah akan memberikan memberikan kerajaan itu mantasya yang dikehendaki ya, termasuk Zulkarnain ini. Nah, di sini yang dapat diambil pelajarannya yaitu sifat Zulkarnain yang luar biasa, menggantungkan cita-citanya itu tinggi sekali. Maka diharapkan peserta didik ini untuk untuk kuat, untuk istiqomah di dalam meraih cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur, cita-cita yang mulia. Bila niatan itu baik karena Allah, disandarkan karena Allah,
ya insya Allah Allah akan memberikan jalan. Seperti itu ya. Intan surullah yang surkum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan apa? Ya, menguatkan ya langkah-langkahmu. Dilanjutkan para pemirsa kitabnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul ma'alil umur. Allah itu apa? Ya, mencintai sesuatu yang tinggi, yang luhur. Perkara-perkara yang mulia ini Allah cinta pada hambanya yang mempunyai tekad jiwa yang kuat di dalam apa? Menggantungkan cita-cita yang tinggi, yang luhur ya. Dan apa? Sebaliknya Allah wa yakrahu safsafaha, tetapi Allah membenci apa? Sesuatu yang rendah. Nah, sesuatu yang rendah yang ya seorang yang dalam hidupnya ini tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai cita-cita yang luhur, ini Allah Subhanahu wa taala membenci. Jadi diharapkan para murid untuk senantiasa ya menjaga keinginan kuatnya di dalam meraih sebuah cita-cita yang luhur, dan hal itu adalah apa? Dicintai oleh Allah. Sebaliknya Allah membenci kepada apa? Hambanya yang apa? Yang pesimis, yang apa? Tidak berpengharapan ya. Lemah dalam keinginan, lemah di dalam cita-cita, ini Allah Subhanahu wa taala membenci ya. Artinya belum berusaha sudah putus asa. Belum bertanya sudah apa? Malu, alasannya macam-macam ya, malu apa. Padahal dia malas, belajar malas. Bepergian untuk belajar ya di guru-guru malas. Ini kapan pinternya? Dan tidak mau mencari pengalaman. Jadi mereka ini ya sesungguhnya nuruti hawa nafsunya, ingin enak-enakan saja. Akhirnya ya seperti itu. Wakilah, dan ada sebuah qil ya, fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama salla asaka kamustadimi. Fala ta'jal, maka janganlah kamu tergesa-gesa bi amrika, dengan segala urusanmu, wastadimhu, nah maka ya diharapkan dalam mencapai cita-cita itu pelan, istiqomah, continue, ulet, nah, tetap ya pada jalurnya, gak boleh apa tergesa-gesa, terburu-buru. Fama sholla asaka kamustadimi, ya maka karena sabar ibarat api yang dapat melunakkan tongkat dari besi. Diumpamakan orang yang ulet, orang yang sabar ini ibarat api yang dapat apa? Melunakkan tongkat dari besi. Kita kalau misalnya melihat apa? Pandai besi itu ya besi yang besar, nah, itu kalau dipanasi ya seperti bentuknya kayak linggis kayak itu. Ini dipanasi lama-kelamaan apa? Apinya membara terus-menerus, maka besi yang tadinya kuat itu menjadi apa? Menjadi lebur ya.
Dilanjutkan lagi, wakila qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumullahu taala kunta balidan ahrajatkal muwadhabatu fid darsi wa iyyaka wal kasala fa innahu syu'mun wa afatun adimatun. Dan dikatakan dikatakan di sini qala wis ngendika sapa Abu Hanifah li Abi Yusuf marang Abi Yusuf rahimahumullahu, mudah-mudahan Allah merahmati keduanya ya, Imam Abu Hanifah dan Abi Yusuf. Kunta balidan ahrajatkal muwadhabatu fid darsi. Abu Hanifah berkata kepada siapa? Kepada Abi Yusuf, kami memang bodoh. Kunta balidan, kunta ono sira balidan iku bodoh. Ahrajatkal muwadhabatu fid darsi ya. Kamu harus bisa kamu usir. Ya, kebodohan itu apa? Dengan terus-menerus belajar. Muwadhabatu fid darsi. Ya, kalau misalnya seseorang itu ditakdirkan oleh Allah lemah ya, lemah ingatannya dalam menangkap materi pelajaran itu, ya gak boleh putus asa, tetap ulet untuk terus belajar terus menerus, jangan sampai jangan sampai putus asa di tengah jalan. Nah, ini cara istilahnya tuh mengusir kebodohan, yaitu dengan rajin belajar. Dilanjutkan, wal kasla wa iyyaka wal kasla fa innahu syu'mun wa fatun azimatun. Nah, jauhilah olehmu sifat malas. Nah, sifat malas, sebab malas itu sumber dari keburukan, sumber dari kerusakan yang amat besar. Fa innahu syu'mun wa afatun ya, kerusakan azimatun yang gede, syu'mun perkara yang buruk. Nah, ini Imam Abu Hanifah berpesan kepada Abi Yusuf. Nah, kalau misalnya ya Abi Yusuf ini, kamu kalau misalnya bodoh, kamu usir kebodohanmu dengan dengan belajar terus menerus. Dan pesan Imam Abu Hanifah untuk menjauhi sifat malas, karena sifat malas tersebut adalah adalah sumber keburukan, sumber kerusakan yang amat besar. Dilanjutkan lagi pemirsa, qala Syekh Abu Nasrin As-Saffarul Ansari, qala wis ngendika sapa Syekh Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari, beliau mengatakan, ya nafsu la tarhi anil amal fil birri wal adli wal ihsani fi mahali fa kullu dhi amalin fil khairi mutabitun wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasali. Telah berkata Syekh Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari, apa perkataan beliau? Oh jiwaku, ya nafsi, oh jiwaku, ya, jangan menunda-nunda amal soleh, jangan menunda-nunda amal soleh, jangan menunda-nunda untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan ya. Semua orang yang berbuat kebaikan akan senang. Nah, ketika seseorang itu dapat berbuat baik, maka jiwanya ini akan tenang. Nah, kalau misalnya orang itu sudah kebiasaan hobinya berbuat kebaikan, nah, kalau dia bisa berbuat kebaikan atau bermanfaat bagi yang lainnya, tentu hatinya itu senang. Nah, sebaliknya,
ya orang pemalas berada dalam bencana dan kesialan. Sementara orang yang malas fakullu dzi amalin fil khairi muqtabidun wa fi balain wa syu'min kullu dzi kasalin. Sementara ya orang-orang yang malas ya ini berada dalam bencana dan kesialan. Orang malas ini Masya Allah, untuk dirinya sendiri aja kadang-kadang dia tidak mau berbuat, ya apalagi untuk orang lain. Ya orang malas itu seperti itu. Tenaganya ataupun keuangannya untuk membantu orang lain, ya dia tuh nggak mau, ya mungkin ya namanya malas ya. Pemalas itu memang sumber dari bencana dan kesialan. Dilanjutkan lagi, qala al-musannif wa qad ittafaqali fi hadzal ma'na syi'r. Ya musannif ini ada sebuah syair. Nah, syairnya ini ya semakna dengan apa? Ya syair ini semakna dengan perkataan Imam musannif. Da'i nafsit takasula wa tawani wa illa fasbuti fi dzal hawani falam ara lil kusalal hadd yuta siwa nadamin wa hirmanil amani. Da'i nafsi takasula wa tawani, wahai jiwaku, da'i nafsi atakasula tawan, tinggalkanlah bermalas-malasan. Wa illa fasbuti fi dzal hawani, wa ta'awani menunda-nunda ya. Supaya kamu wa illa fasbuti fi dzal hawani, supaya kamu tidak menetap di dalam kehinaan. Nah, ini syair ini luar biasa ya. Wahai jiwaku, tinggalkanlah bermalas-malasan ataupun apa? Menunda-nunda di dalam amal kebaikan. Ini ya kadang-kadang kita lihat siswa-siswi ini kalau dikasih PR itu enggak segera secepatnya untuk melaksanakan tugas-tugas sekolahnya. Akan tetapi waktunya dibuat nonton TV di rumahnya ya. Ibunya, bapaknya, ayo selesaikan belajar kamu. Ada PR apa di sekolahmu, kerjakan. Tapi anaknya kadang-kadang masih apa? Lihat nonton TV, main HP. Akhirnya waktunya habis, sampai esoknya waktu masuk sekolah sudah nggak mengerjakan PR. Kalau di sekolah ditanyai, ditanyai pandai bersilat lidah, ngantuk di rumah, sibuk. Akhirnya dari satu kebohongan nanti si murid ini terus berbohong. Padahal di rumah waktunya panjang. Akan tetapi apa? Dia menunda-nunda. Ya kebiasaan menunda-nunda, akhirnya semuanya akan terbengkalai. Ya memang faktor malas juga seperti itu. Ini sangat memprihatinkan kalau misalnya anak didik ini mempunyai sifat seperti ini para pemirsa. Maka diharapkan ya orang tua, guru ini senantiasa memantau terus perkembangan sikap anak ini, jangan sampai mempunyai sifat malas ya. Dilanjutkan lagi, falam ara lil kusal al hadd yu'ta siwa nadamin wa hirmanil amani. Aku tidak melihat bagian yang diberikan kepada para pemalas kecuali penyesalan karena gagal meraih cita-cita. Nah, ini menurut musannif dalam syairan ini bahwasanya beliau tidak pernah melihat ya bahwasanya orang malas itu sukses di dalam meraih cita-cita, yang enggak ya.
mereka semuanya, orang-orang yang malas itu akan menyesal. Ya karena apa? Karena gagal mencapai cita-citanya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini materi-materi untuk memberikan sugesti, memberikan motivasi kepada peserta didik kita, kepada ya anak-anak didik kita, untuk senantiasa Pak menjaga kondisi murid-murid ini senantiasa giat belajar ya. Nah, bagaimana menyingkapi keinginan mereka ya. Mungkin hobinya ini lihat YouTube, lihat hobinya main HP ya. Ya kita arahkan, kalau main HP itu diarahkan apa? Misalnya kalau materi-materi dalam sekolahnya itu berkaitan dengan materi fikih, coba kamu buka itu ceramah YouTube fikih, bab toharo. Di situ pencinta sholawat ada bab fikih. Ya, sehingga anak ini di samping bermain HP termasuk ikut belajar ya. Nah, misalnya ada PR masalah fikih, kok dia itu malas, maka coba ditunjukkan materi YouTube tentang kajian fikih. Nah, seperti itu. Pasti setidaknya dia juga bermain ya, asik, juga tidak terasa masuk materi pelajaran yang mereka senangi. Ya, memang ini butuh kesabaran bagi orang tua, peserta didik, ya, wali murid, begitu juga guru di dalam membimbing siswa-siswanya ini. Nah, sinergi ya, tidak hanya dibebankan pada murid tok ya. Nah, muridnya males, gurunya juga males memperingatkan, wali muridnya juga males memperingatkan, memperhatikan putra putrinya, ya klop sudah ya. Nah, ya tentunya nggak bisa menjadikan anak didik yang berkualitas di kemudian hari. Dilanjutkan lagi, wakilah, ada sebuah ungkapan kil ya. Kam min hayain wa kam ajzin wa kam nadamin jamin tawallata lil insani min kasali iyyaka an kasalin fil basi an syubahin ma qad alimta wa ma qad syakka min kasalin. Ada sebuah ungkapan tersebut diungkapkan dalam bentuk syair. Dikatakan kamin hayain wa kamin ajin wa kamin nadamin, berbagai macam penderitaan, berbagai macam kelemahan dan penyesalan yang diderita oleh manusia sering karena timbul dari rasa malas. Iya keangkas fil bahsi an syubahi, ya oleh karena itu ya bagi kalian untuk menjauhi rasa malas. Masya Allah ya, memang malas ini penggodanya setan yang sangat lembut dalam diri kita. Padahal waktunya ada, tapi karena timbulnya malas ini, dia membuat waktunya itu sia-sia ya. Jauhilah rasa malas dan membicarakan hal-hal yang tidak jelas. Karena sifat malas ini yang kalau bersarang di dalam hati kita, maka akan menimbulkan berbagai macam kerusakan yang ditimbulkan baik dalam diri peserta didik itu ataupun untuk keluarganya nanti. Anak ini tumbuh kembangnya semakin lama semakin besar. Tentunya keseimbangan berjalan sejalan antara pendidikan, disiplin ilmunya si anak tersebut dan tumbuh kembang jiwanya, tumbuh kembang badannya. Nah, ini penting. Kalau anak-anak setingkat SD, pemahamannya sampai materi pelajaran
A ya. Nanti kalau sudah SMP dia harus paham materi pelajaran B, lebih tingkat lagi. SMA juga seperti itu, meningkat. Nah, maka ini berarti perlu perhatian khusus bagi orang tua. Nah, tumbuh kembang anak mereka ya di dalam keseharian, ilmunya seperti apa. Nah, jangan dibiarkan begitu saja sehingga anak sudah sampai SMA ya gak pernah diperhatikan ngajinya sampai di mana. Ya masa anak SMA ngajinya ini masih ikro ya, ikro itu terbata-bata ngajinya. Karena apa? Karena setelah SD SMP tidak diperhatikan oleh orang tuanya tumbuh kembang pendidikannya. Nah, suruh wudhu belum sempurna ya, bacaannya belum mengenal secara baik. Ini ya hasil dari kemalasan. Maka dari itu kami mohon kepada anak-anak peserta didik ya, perangi ya sifat malas ini, perangi. Karena masa depan kalian adalah masa depan yang sangat-sangat diidam-idamkan oleh kedua orang tua kalian ya. Janganlah nanti di kemudian hari kalian menjadi sampah masyarakat ya, tidak berguna. Nah, karena karena masa muda kalian tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya dan dapat memahami termasuk menjaga ilmu. Nah, menjaga ilmu ini ya kita harus, kalau misalnya kita memahami ilmu sholat dengan baik ya istiqomahkan dengan ilmu tersebut. Bagaimana cara wudhu yang baik, istiqomahkan dengan wudhu yang baik. Perilaku berkata kepada orang tua, berkata kepada teman, ya menjunjung tinggi, menghargai orang tua dan teman. Ini kayak kalian harus istiqomah menjaga kebaikan itu sampai kapan ya, sampai akhir hayat kalian. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي